Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siput di pinggir taman. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk kepribadian. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota dari kelompok 1 diantaranya Muhammad Bismi Fargoli, Muhammad Rifki Sauki, Siti Samidah, dan yang terakhir Syifa Nur Azkia. Pengertian kepribadian menurut Alport dalam Agus Salahuddin yang juga mengutip dari Sumayadi Suryabrata mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menurut Alport, faktor genetik dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam menentukan perilaku manusia. Bukan hanya faktor keturunan atau faktor lingkungan yang menentukan terbentuknya kepribadian, melainkan melalui pengaruh resiprokal faktor keturunan dan lingkungan yang memunculkan karakteristik kepribadian. Menurut Carl Gustav, dalam Abdul Mujib mendefinisikan bahwa kepribadian merupakan integritas dari ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif yang melahirkan tingkah laku. Menurut Einstein, dalam Lawrence Perwin mendefinisikan kepribadian merupakan keseluruh tingkah dan pola perilaku baik aktual maupun yang potensial dari individu yang dipengaruhi oleh sifat bawaan dan lingkungan. Berdasarkan beberapa definisi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian adalah tingkah laku atau perilaku individu yang berasal dari integritas ego yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh dua hal, yakni sifat bawaan dan lingkungan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh saudara Bismi Fargali mengenai pengertian dari kepribadian ini. Di sini saya Muhammad Rifki Sauki akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Salah satu faktor ini yakni adalah faktor genetika. Tapi sebelum kita masuk kepada mengapa genetik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, alangkah lebih baiknya jika kita ketahui terlebih dahulu konsep dasar dari genetika ini sendiri. Nah, genetika adalah salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang pewarisan sifat yang diturunkan oleh orang tua atau induk kepada anaknya dan keturunannya. Nah, serta proses terjadinya pewarisan sifat tersebut. Oke, genetika berasal dari bahasa Latin yakni genes, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia ini disebut sebagai suku atau bangsa. Genetika ini berbentuk butiran kecil, yang mana butiran kecil ini terdapat di dalam kelamin manusia. Melalui sel-sel benih, manusia mewariskan sifatnya. Nah, sel-sel benih yang diwariskan dari ayah dan ibu kepada anaknya itu tidaklah identik, melainkan terdapat kesamaan atau kemiripan. Nah, adapun untuk melihat faktor atau bagian mana dari sifat yang mirip dari induk atau parental ini kepada anak dan keturunannya itu dapat dilihat dari sifat fisik dan kimiawi yang terdapat di dalam kromosom. Nah, di dalam kromosom terdapat locus gen. Nah, locus gen sendiri ini merupakan letak dari suatu gen yang terdapat pada berkas kromosom. Nah, karena kromosom berbentuk panjang seperti kalung, maka dapat dianalogikan locus gen itu seperti manik-manik yang terdapat di kalung tersebut. Kemudian di dalam locus gen sendiri ini terdapat alel. Apa itu alel?
Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Nah, terbentuknya alel ini sendiri karena adanya variasi urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Sedangkan fungsi dari alel ini sendiri merupakan penentu sifat yang sama dan juga berbeda. Contohnya seperti persilangan antara mangga yang manis dengan mangga yang asam. Nah, mangga yang manis bersifat dominan, maka akan dituliskan dalam persilangannya dengan huruf kapital, jadi M besar 2, M kapital besar 2, dituliskan 2 karena fenotipnya 2. Dan yang asam akan dituliskan dalam huruf kecil M 2. Adapun hasil dari persilangan ini akan didominasi oleh alel yang dominan. Nah, adapun bentuk dari genotip ini sendiri terbagi menjadi 2, yakni heterozigot dan homozigot. Apa itu heterozigot dan homozigot? Heterozigot adalah keadaan genotip yang terbentuk dari 2 sifat alel yang saling berlawanan atau berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Sedangkan homozigot adalah keadaan genotip yang terbentuk dari 2 alel yang sama, yang sama-sama membawa sifat yang sama. Contohnya seperti homozigot alel dominan dan homozigot alel resesif. Dari susunan generik genotip ini sendiri akan diketahui fenotipnya. Apa itu fenotip? Fenotip adalah sifat yang terwariskan dari parental atau orang tua kepada keturunannya. Nah, fenotip ini sendiri dipengaruhi oleh tadi genotip dan lingkungan juga. Oke, lanjut kepada faktor genetik sebagai pembentuk kepribadian. Oke, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian adalah faktor genetik. Nah, tadi juga telah disebutkan bahwa kromosom sebagai tempat letak dari suatu gen. Nah, kromosom juga berperan sebagai pengangkut gen, yang mana gen ini jadi sifat penentu dari suatu individu baru. Nah, individu baru ini tercipta itu dari proses genetik yang mempertemukan 23 kromosom ayah dengan 23 kromosom ibu, yang mana akan berjumlah menjadi 46 kromosom yang saling berinteraksi membentuk pasangan kombinasi genes yang diturunkan kepada keturunannya atau organisme baru. Oke. Kombinasi yang tercipta dari ayah dan ibu ini sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang mirip atau sama dengan parentalnya atau dengan orang tuanya, namun tidak identik karena faktor tadi sifat yang telah terkombinasinya. Nah, sifat yang terkombinasi ini memiliki ribuan kemungkinan sifat yang akan terbentuk oleh sang keturunan itu sendiri. Nah, akibat dari kemungkinan yang sangat banyak ini hingga ribuan, maka sifat yang diturunkan kepada keturunannya dari orang tua itu tidak akan identikal atau sangat mirip 100% antara sifat orang tua dengan anaknya. Bahkan
Dari kemungkinan ini yang sangat banyak ini, sifat antara dua saudara kembar itu tidak akan memiliki sifat yang sama, karena tadi faktor kombinasi yang memiliki ribuan kemungkinan sifat yang akan terbentuk. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh genetik terhadap kepribadian itu membentuk kepribadian manusia yang didasari kepada pertemuan sel-sel benih ayah dan ibu, yang mana pertemuan ini saling berinteraksi membentuk berbagai kombinasi genes yang akan menghasilkan organisme baru yang memiliki di mana organisme baru ini memiliki kesamaan sifat dengan orang tuanya, namun tidaklah identik atau mirip sampai 100% atau mirip sepenuhnya. Nah, oleh karena itu pengaruh genetik ini terjadi melalui perpindahan gen dari orang tua kepada turunannya. Nah, sifat atau kepribadian si keturunan atau sang anak ini tentu memiliki potensi kesamaan sifat dengan orang tuanya berdasarkan hasil dari kombinasi kromosomnya, berdasarkan hasil dari kromosom yang telah terkombinasi. Nah, berdasarkan hasil kombinasi tersebut akan ditentukan sifatnya, seperti halnya kecerdasannya, kepribadiannya, dan serta rupa yang akan dimiliki ketika ia terlahir, mulai dari bentuk matanya, warna rambutnya, warna kulitnya, bentuk wajahnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengaruh gen ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang karena faktor-faktor yang tadi telah disebutkan. Nah, kemudian pengaruh gen ini menjadi salah satu, tapi bukan satu-satunya. Ada pengaruh lain, ada faktor lain yang membentuk kepribadian seseorang. Nah, faktor lain ini apa? Tidak lain dan bukan adalah faktor lingkungan. Di dalam suatu area lingkungan yang ditempati oleh seseorang, di mana orang tersebut akan tinggal dan jadi tempatnya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan seseorang ini yang ia peroleh akibat interaksi dengan orang lain dan lingkungannya secara berangsur akan menghasilkan kepribadian yang baru pula. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai faktor lingkungan akan disampaikan oleh teman saya, yakni Syifa Nur Azkia dan Siti Samidah. Faktor pembentuk kepribadian selanjutnya yakni faktor lingkungan. Lingkungan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan manusia. Sebab sejak dilahirkan, manusia sudah berada dalam lingkungan baru dan asing baginya. Dari lingkungan baru inilah sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sementara lingkungan yang buruk akan membentuk sifat dan perilaku yang buruk pula. Faktor lingkungan antara lain yang pertama, lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama di mana anak banyak menghabiskan sebagian waktunya di rumah. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama di dalam masyarakat, karena di dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Sehingga
apa yang menjadi kebiasaan dan didikan orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan pola dan perilaku anak. Lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan sikap, akhlak, dan perasaan agama. Maka, pada pembentukan kepribadian secara baik pada lingkungan, terutama keluarga, memiliki peranan penting dalam pembentukan kepribadian ini. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, yang diberikannya merupakan suatu faktor pendukung untuk mempersiapkan menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Keluarga adalah keselarasan hubungan yang terjadi secara intensif atau terus-menerus serta terpenuhinya fungsi kebutuhan baik secara psikis maupun fisik yang bertujuan bagi perkembangan kesejahteraan. Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak dan juga merupakan mentor pertama bagi anak dalam menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pengaruh inti, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat. Selanjutnya yang kedua yakni lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yaitu lingkungan sosial yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, teman-teman sekolah, dan budaya sekolah. Serta lingkungan non-sosial seperti kurikulum, program, dan sarana-prasarana yang mana ada dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan dukungan terhadap pembentukan kepribadian dan pengembangan potensi peserta didik. Ada beberapa unsur di lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan sangat mempengaruhi pribadi anak. Seperti yang disampaikan oleh Mulyani, bahwa keteladanan adalah perilaku dan sikap guru maupun tenaga kependidikan yang lain dalam memberi contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik, sehingga nantinya menjadi panutan bagi peserta didik. Mereka menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai, maka guru dan tenaga kependidikan harus menjadi orang yang pertama dan utama dalam memberikan contoh mengenai hal tersebut. Selanjutnya yaitu teman sekelas atau teman sekolah, di mana dorongan teman cukup berpengaruh terhadap kepribadian karena dengan berinteraksi dan berdiskusi secara bebas dapat mempengaruhi pola pikir yang menimbulkan pada perubahan kepribadian. Kemudian prestasi belajar, yang mana prestasi ini dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri pada siswa. Selanjutnya budaya sekolah. Pengaruh budaya sekolah pada kepribadian ini dapat terlihat pada suatu peraturan yang berlaku seperti tata tertib siswa, kode etik guru dan karyawan, serta peraturan lainnya yang mengatur setiap orang yang berada di lingkungan. Selanjutnya itu kurikulum. Dalam upaya mencetak lulusan agar memiliki kepribadian yang unggul, maka keberpihakan kurikulum harus tampak nyata baik dalam strukturnya maupun dalam implementasinya. Kemudian yang terakhir yaitu sarana dan fasilitas. Merupakan salah satu komponen lingkungan non-sosial di sekolah yang sangat potensial untuk mendorong pengembangan minat serta tidak lepas dari kepribadian peserta didik. Perkembangan dan pembentukan kepribadian itu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak itu dibesarkan. Kebudayaan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan kepribadian seseorang, terutama unsur kebudayaan secara langsung memengaruhi individu. Proses mempelajari unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di masyarakat dipelajari oleh individu agar menjadi bagian dari diri sendiri dan agar dapat bertahan hidup. Hukon berpendapat bahwa kebudayaan mengulasi kehidupan kita dari lahir
hingga nanti kita mati, baik disadari maupun tidak disadari. Kebudayaan memengaruhi kita untuk mengikuti pola-pola perilaku tertentu yang telah dibuat oleh orang lain untuk kita. Kesimpulan yang kita dapatkan pada materi kali ini adalah manusia secara pribadi telah memiliki bakatnya masing-masing yang dibawanya sejak lahir, yang kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat tadi akan mengalami perkembangan. Akan tetapi, bakat tanpa pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan tersebut tidak cukup. Misalnya, setiap anak manusia yang normal memiliki bakat untuk berdiri di atas kedua kakinya. Akan tetapi, bakat sebagai kemungkinan ini tidak akan terjadi dan tidak akan menjadi aktual atau menjadi kenyataan jika sekiranya anak manusia itu tidak hidup dalam lingkungan masyarakat manusia. Dengan begitu, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Begitupun sebaliknya. Ringkasnya, penentuan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh kerja yang berkesinambungan antara faktor internal dan faktor eksternal, seperti teori kepribadian, aliran konvergensi yang mana menyatakan bahwa kepribadian seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor warisan saja, namun tidak juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Kepribadian seseorang juga akan ditentukan oleh hasil perpaduan antara kedua faktor tersebut. Hasil kerjasama antara faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang dan faktor-faktor yang ada di luarnya akan bermuara menjadi satu pribadi yang ideal. Sekian dari kami, semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi kebermanfaatan dan memberi gambaran serta motivasi pada diri, terutama kita sebagai calon orang tua dan calon pendidik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.